Oke, hai guys, welcome back to Sinyal Ngobras ya, edisi 5 sampai 11 Februari 2024. Di mana ya di hari ini kita bakal bahas ya, kenapa sih market crypto tuh sekarang lagi cenderung sideways dan cenderung untuk bearish sih sebenarnya. Hal ini diindikasikan dari secara weekly untuk altcoin-nya itu rata-rata mengalami penurunan ya, dengan indikasi dari sisi bubble trend itu udah rata-rata merah gitu kebanyakan, dan ada juga yang cenderung sehat, bisa ada juga yang naik sih sebenarnya, tapi nggak banyak ya. Di top gainernya atau crypto juga seminggu terakhir rata-rata ya paling 10%, 20% gitu-gitu. Jarang yang sampai 40% ya 70% kayak bulan lalu, tapi so far nggak apa-apa. Kita bakal analisa di sini, stay tune dari awal sampai akhir, dan disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi aja, bukan ajakan beli atau jual ya. Dan pastikan tokoh semua selalu uh, gunakan money management yang benar, dan ini juga bukan saran keuangan. Dan teman-teman yang sekalian mau ngikutin ya, dari sisi pembahasan teknikalnya boleh, sisi fundamental boleh, dan aku bakal kasih insight kenapa koin-koin yang kumpul ini berpotensi bullish atau bearish ya. Langsung aja kita ke share screen-nya. Sebenarnya di minggu ini kira-kira ada apa aja sih Mas Yuki gitu kan. Nah, kita bisa lihat ya. Kita lihat secara trennya di sini. Untuk trennya by monthly ya. By monthly itu rata-rata merah. Jadi jangan heran kalau emang portofolio Tokonet semua di sini itu rata-rata mengalami penurunan ya. Hanya beberapa yang mengalami kenaikan ya, yang agak terkenal lah ya, ada UMA, ada SWI, ada Maverick ya kan, kemudian ada lagi Fit, kemudian ada CKB ya kan, dan ada banyak koin lainnya yang udah bullish, tapi rata-rata bearish sih, dengan penurunan rata-rata 10 sampai 30% ya untuk penurunannya. Jadi ya jangan heran lah di minggu kemarin, karena ada beberapa apa namanya, sentimen sih sebenarnya. Kenapa sih kok bearish gitu ya? Karena efek penurunan FOMO dari ETF itu sendiri, ETF Bitcoin. Dan ada beberapa hal berita bagusnya juga ya. Kita bisa di toko news di sini, di mana ada beberapa berita-berita terbaru seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya live atau Crypto Indonesia Crypto Outlook-nya di 2024. Bagaimana nih outlook dari TKO token itu sendiri ya? Mungkin ada yang bertanya kayak, Mas Yuki, TKO token gimana ya gitu, white paper-nya gimana. Nah, bisa dibaca secara roadmap-nya, udah cukup digambarkan sedikit lah ya untuk TKO ini bakal seperti apa gitu, serta atau kripto mau dibawa kemana, serta apa sih yang dipinginin sama sisi pemerintah dan Toko Kripto, sekaligus orang-orang yang notabene Aspakrindo ya, yang dimana itu komunitas untuk apa namanya ya, membahas terkait dengan regulasi dan sebagainya macam ya. Ini orang-orang penting lah di sana gitu. Dan kita juga ada beberapa AMA ya, Ask Me Anything. So far untuk di bulan Februari kita mungkin ya akan ada beberapa, jadi pastikan ya Tokonet selalu join grup Telegram Toko Kripto dan aktif. Kebetulan kita juga ada beberapa campaign yang baru rilis di hari ini. Baca aja ya di Telegram Toko Kripto, itu ada seperti UTAS dan sebagainya macam. Nah, di sini ya ada beberapa koin yang baru listing nih di minggu kemarin, seperti Jupiter. Jupiter ini merupakan salah satu DeFi yang cukup terkenal di Solana, dan Jupiter itu masuk ke dalam airdrop yang mungkin paling besar lah di ekosistemnya Solana ya. Jadi sehingga apa namanya, sangat-sangat booming sih kemarin Jupiter. Ya jangan salah juga ketika Jupiter baru listing langsung turun ya, karena mungkin ada pressure penjualan karena tadi hadiahnya dibagi-bagi gitu. Kemudian Radian ya, serta ada yang baru nih yaitu Creo ya. Jadi Toko Crypto tuh ada campaign launch drop ya, di mana teman-teman bisa hold TKO dapat Creo nih gitu. Serta ada apa lagi sih gitu kan, beberapa berita-berita baru. Nah, teman-teman bisa baca di Toko News nih. So far ya sejauh ini untuk berita-beritanya cenderung sentimen yang standar ya, nggak bullish, nggak bearish, jadi cukup sideways lah untuk aset kripto.
bahkan cenderung turun karena baik lagi ya, aset kripto udah naik ratusan persen di beberapa bulan terakhir. Jadi tak rasa ini merupakan masa koreksi aja, normal ya. Gitu. Kemudian langsung aja kita ke review ya minggu kemarin sekiranya gimana nih gitu kan potensi aset kripto beberapa pilihanku watchlistku di minggu depan gitu. Kita bakal review juga di minggu kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ada last topic watchlist-nya yaitu ada Injective, Radium, Avax, SAI, dan Aptos dengan rata-rata semua minus teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi di bubble itu penurunannya sekitar 10-30% ya. Dengan asumsikan seperti itu ya. Kita ambil contoh nih, ini ada Injective dengan entry-ku di sini udah kena teman-teman sebenarnya targetnya dia naik sih sampai ke $39 gitu. Tapi ya turun lagi ya, tetap aja dihitungnya minus ya. Nah, reasonnya saat ini, harga saat ini per hari Senin jam 1 siang itu di $32. Ya, jadi udah turun berapa tuh? Turun 15%-an. Tapi kalau kita pasang stop loss ya kita masih aman lah, minusnya cuma 2,93% ya. Dan begitu juga Radium ya. Saat ini dia menyentuh stop loss ya. Radium di area stop loss. Kemudian ada Avax ya. Avax itu sempat nyentuh juga, mungkin sekarang udah naik sih ya ini. Kemudian ada SAI dan Aptos rata-rata minus. Kemudian ada last weekly watchlist-nya ya. Ya ini ada RNDR ya. RNDR ini plus sih sebenarnya, plus 9%-an dibanding dengan minggu lalu. Ada SEI yang minus 8,51%. Kemudian ada gas ya minus 2%. Ada Manta nih minus 27% dan BLZ minus 2,2%. Jadi so far ya memang rata-rata itu aset kripto minus. Yang plus itu cuma RNDR dari 10 koin yang 5 koin bullish, 5 koin bearish cuma satu. Jadi ya sangat-sangat apa namanya bearish lah. Gitu. Kemudian kita ke topik watchlist-nya minggu depan ya, minggu ini nih. Yaitu ada Maverick, WLD, Neutron, NIR, dan CFX. Untuk Maverick sendiri dia udah naik sih sebenarnya ya. Jadi baru ku analisa ya biasalah dia naik karena emang lagi volatile. Sangat-sangat volatilitas dan dia lagi cukup bullish banget sih untuk Maverick. Gitu. Nah, untuk WLD ini ya lumayan lah gitu. Aku akan pilih dua koin yang berpotensi benar-benar bisa sampai ke area taking profitnya lebih cepat lah ini gitu. Nah, kemudian ada bad week watchlist-nya itu ada Ordi, ada Sui, ada Ace, ada Rose, ada NMR ya. NMR ini masuk ke dalam top gainer di hari ini dan yang mungkin agak ambigu juga itu ada Sui sih. Maksudnya ambigu di sini secara teknikal mungkin dia bearish tapi dia sedang berjuang untuk bullish sih. Kurang lebih seperti itu. Kita bakal lihat secara teknikalnya di sini. Kita ke bullish dulu, yaitu Maverick ya. Nih, kita bisa lihat di Maverick ini. Di mana Maverick ini, aku analisa tadi ya, jam 1-an, itu dia masih di harga ini, teman-teman ya, di harga 0,69. Namun sekarang udah bergerak naik di $0,711. Dengan asumsi kalau dia memang kena di area taking profit-nya, kalau teman-teman misal, Mas Yuki aku mau beli dong sekarang gitu, misal anggap aja ya, itu cuma plus sekitar 3%-an. Ya sebenarnya lumayan sih 3%. Ya. Tapi ya kalau dari aku sih agak nanti sih ya. Dia cukup bullish, aku yakin dia bullish banget. RSI di sini udah ada golden cross ya ini, garis ungu dan garis kuning. Udah crossing, golden cross. Terus kemudian ada di sini support line-nya, dia cukup bagus ya. Kemudian di sini ada area resistennya 1 ya. Dan di sini juga ada area support 2 kali, retest 3 kali ya di sini. Aman semua, jadi tak rasa dia cukup bullish untuk Maverick. Kalau untuk di hold jangka panjang misalnya atau mode swing gitu-gitu mungkin bisa dipertimbangkan untuk Maverick. Mungkin bisa aja dia sampai ke $0,8 di sini. Mungkin loh ya. Baik lagi. Secara teknikal ini di area ini belum ada apa-apa. Jadi ya bisa aja lah dia ke arah situ. Itu untuk Maverick. Ini potensi kena area take profit-nya tuh lumayan besar sih untuk Maverick. Kemudian ada WLD. Ya, WLD ini mirip sama, cuma secara teknikal dia cukup bearish sebenarnya. Dia masih bergerak di area bearish, namun
kemungkinan akan mencoba untuk retest. Karena di sini teman-teman ya, ini ada indikasi sebenarnya di sini, indikasi pullback dengan apa namanya, konfirmasi nanti ya, mungkin 1 atau 2 candlestick lagi, tak rasa kan di sini ada area supportnya. Nah, kita wait and see terlebih dahulu di sini. Kalau entry ya ini ada candlestick hijau, ini pertanda lumayan bagus. Kemudian secara RSI juga ini udah mulai memantul ya, awalnya hampir menyentuh ke 30 yang mungkin akan menjadi oversell dan mungkin bisa menjadi pertanda untuk bearish lumayan dalam. Dan rasa dia ada rencana untuk pullback sih dengan kenaikan sampai ke 2,4 dolar ya. Terus selain itu apalagi Mas Vicky gitu ya. Ini ada supportnya, stop lossnya itu di area 2,1 dolar di area ini nih, garis ini. Ini adalah area stop lossnya. Karena ini kalau nggak ada stop lossnya untuk WLD ini sangat-sangat berisiko ya, dia bisa langsung turun lagi. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi untuk kemudian ada selanjutnya ya, yaitu neutron. Nah, untuk neutron ini juga sama ini, dia berpotensi untuk bullish juga, ada indikasi untuk pantulan. Karena di sini area sideways-nya sih lebih tepatnya sih. Kalau diibaratkan gini, sebenarnya kalau kita asumsikan ya, sebenarnya ini membentuk apa sih Mas Vicky gitu, secara makro, ya. Secara kita tarik tren yang lebih besar lagi. Ini membentuk head and shoulder, ya. Ini pundak kirinya, ini kepalanya, dan ini pundak kanannya. Ya. Tapi ya balik lagi ya, so far ini udah confirm, cuma permasalahannya apakah dia bisa lanjut turun ya ke sini. Kalau turun kemana Mas Vicky ya? Paling ke 0,6 dolar di hari ini. Turun tuh bisa dalam banget. Tapi pertanyaannya bisa nggak sih gitu kan? Turun sampai segitu ya bisa aja. Tapi kalau kita lihat sentimen pasar kripto di minggu ini atau minggu depan, tak rasa nggak ada yang bikin FUD yang gimana-gimana. Bahkan ada beberapa berita seperti Nayib Bukele ya, itu Presiden El Salvador ya, itu dia kan mau apa namanya daftar jadi presiden lagi lah ya. Kalau keterima ya itu kemungkinan adopsi Bitcoin akan lanjut diterusin. Jadi ini bisa menjadi kabar yang cukup baik sih untuk sementara waktu gitu. Nah, ini cukup bagus teman-teman. Secara teknikal ada support yang ngejaga. Kemudian di sini ada area stop loss-nya, agak hati-hati ya teman-teman, karena market ini lagi cukup bearish sih untuk rata-rata. Jadi aku mencari koin-koin yang berpotensi pullback. Ya untungnya nggak banyak lah gitu, lumayan. Tapi seenggaknya teman-teman bisa ya trading gitu di minggu ini. Kemudian ada NIR. Nah, NIR ini lumayan cukup bagus ya. Dia sedang berada di area ini, area bullish pennant sih sebenarnya. Kenapa kok bisa bentuk bullish pennant padahal ini di bearish gitu kayak. Nah, karena kita bisa lihat di sini ini ada area supportnya sebenarnya di sini. Ini adalah area confirmnya. Kalau dia turun lanjut ke bawah itu udah gagal berkata ya. Jadi bukan bullish pennant sebenarnya. Kalau bergerak di bawah 2,7 dolar sini, apalagi lanjut turun ya, itu udah biasanya lanjut turun konfirmasi dia bearish lanjut gitu. Nah, di sini ada area yang lumayan bagus ya sebenarnya untuk pembelian di area ini. Ini ada area resistance yang kemudian jadi support, udah ketembus di sini. Cukup bagus ya, secara teknikal, secara candlestick cukup bagus. Kemudian di konfirmasinya juga lumayan. Ini ada area resistennya juga. Udah ketembus tapi gagal, turun lagi. Nah, kalau aku pribadi ngeliat ini, berarti ini menjadi area sentimen resisten yang kuat ya. Berarti kalau memang ini area resisten yang kuat, teman-teman bisa mengambil area take profit di sini ya di 3,038 dolar itu dengan potensi kenaikan sekitar 11%, lumayan untuk NIR. Kemudian ada CFX. Nah, CFX ini dia berpotensi untuk turun dulu ya, turun dulu nih. Kenapa kok turun dulu nih Mas Vicky? Dia itu sedang di masa bearish yang pertama ya. Nih masa bearish, terus kemudian ini ku ambil apa namanya targetnya penurunannya. Nah, kalau kita ambil dari sebelumnya riwayat di kemarin awal Februari ya, tanggal 31 sampai 2 Februari, ini kan lumayan bearish untuk CFX.
Nah, kita ambil target yang sama penurunannya. Kalau itu ketemu di 0,1921 di area ini. Jadi, teman-teman kalau sekiranya Mas Yuki, gimana nih buat yang ngobras polannya Mas Yuki gitu. Kan ada 5 koin, ya mungkin kalau aku pribadi, aku mungkin ke Maverick dulu ya, yang notabene dia berpotensi untuk mencapai taking profit lebih cepat, kemudian nanti kuarahin ke yang lainnya, kurang lebih seperti itu ya. Lumayan kok, di sini ada potensi sekitar 7%-an untuk si FX. Gitu. Itulah kelima koin yang berpotensi untuk bullish minggu ini, dan ada juga koin-koin yang berpotensi bearish ya. Kita bakal lihat di sini. Yaitu ada ORDI ya, ini ORDI. Kenapa ORDI Mas Vicky ya? Karena di sini kita bisa lihat secara teknikal masih bearish ya, belum ada tanda-tanda dia tuh pullback, ya naik. So, jadi agak berhati-hati aja ya. Takutnya adalah teman-teman itu misal, Mas ORDI gimana? Cocok nggak beli? Karena dia udah turun dalam nih gitu. Kalau dari aku pribadi sih ini kemungkinan berlanjut untuk turun. Kenapa gitu? Karena di sini ada area resistance-nya. Ini resistance line-nya. Ya ini belum ke retest sih sebenarnya sih ya. Dia tembus-tembus aja gitu, nggak ada retestnya, nggak ada istilahnya, nggak ada buyer yang memperjuangkan harga, kurang lebih seperti itu ya. Nggak ada pressure buyer-nya nih, berarti otomatis ini lemah banget gitu. Jadi tren itu bearish-nya tuh kuat banget. Nah, kalau seperti ini ya udah, ini berpotensi untuk paling naik ya, naiknya ke mana Mas Vicky gitu. Paling nih ini kalau pol-polan ya itu paling ke $59 atau $60. Ya ini berarti naik sekitar 10 sampai 15% ke arah ini. Tapi kalau dari aku pribadi, karena melihat tadi trennya adalah ini bearish kuat, jadi ORDI ini berpotensi untuk lanjut turun gitu. Kan di sini membentuk bearish flag ya, bearish flag tahu lah ya, atau bearish penan, kalau lebih seperti itu. Nanti terus kemudian turun lagi dengan potensi minus 16%-an. Itu. Ya ini masih bearish banget untuk ORDI, nggak ada dia tanda-tanda untuk bullish. Namun memang di sini ada area supportnya teman-teman nih. Ya, support. Ini ada area resisten ya di area ini sebenarnya. Tapi udah ketembus, aku bilang lagi, ini lemah banget untuk ORDI, dia potensi untuk turun. Kemudian ada SWI. Nah, SWI ini yang aku bilang tadi. SWI ini sebenarnya dia udah breakdown dari support line-nya. Kita bisa lihat di sini. Udah nih, udah turun. Tapi ya ini berpotensi untuk bullish sebenarnya. Itu kenapa? Ini ada perjuangan dia itu pullback ke atas. Ya, walaupun ini membentuk bearish penan ya, atau apa namanya? Ya bearish penan lah kalau lebih. Nah, dengan potensi minusnya sekitar 14%-an kalau di harga ini. Gitu. Ini kalau turun loh ya. Nah, pertanyaannya, apakah dia bisa bullish ya? Ini wait and see dulu kalau SWI mah. Temen kalau mau beli SWI atau apa, wait and see sih. Karena udah turun, ya mencoba lagi, takutnya di prank lanjut turun lagi gitu ya. Itu biasa banget. SWI ini udah naik tinggi banget juga gitu loh. Nah, ini kita bisa lihat ini udah naik tinggi banget ini SWI. Walaupun memang secara trennya ini masih bullish ya untuk SWI. Gitu. Tapi tetap perlu jaga-jaga aja. Ini ada area supportnya sebenarnya di sini nih. Tinggal wait and see aja untuk SWI. Gitu. Tapi so far kan pandanganku SWI ini bearish ya, jadi nggak terlalu kupantau lah. Kemudian ada S ya. S ini bearish sangat-sangat kuat. Nggak ada perjuangan dia tuh naik teman-teman. Ya, secara volume juga nggak gede-gede banget untuk S. Tapi lumayan rame nih di Dow Crypto ya. Dan dia berada di area bearish ya. RSI-nya cukup bearish. Belum ada tanda untuk golden cross, pembalikan arah. Terus kemudian di sini ada area supportnya juga, tapi lagi berjuang sih di area ini. Nggak tahu lah dia si S ini mau gimana. Tapi so far kalau turun paling ke area ini 7,6173 ya, itu minus 8%-an. Bisa aja dia naik gitu. Naik kemana Mas Yuki? Naik paling ke sini aja. Naik paling ke sini. Tapi aku nggak lihat bahwa si S ini bakal naik sih, tak rasa. Kemudian ada Rose, ya Rose ini, wah ini bearish nih, gitu.
Ya, ini sangat-sangat bearish karena ketolak sih sebenarnya sih. Kalau kita lihat trennya ini kan bearish, bullish, lanjut bearish kemungkinan. RSI-nya di sini area overbought, udah jenuh pembelian, ya udah hijau di sini, di area ini overbought, kemudian ditolak, ya karena apa? Karena di sini ada area resistance-resistannya, ini support jadi resistance, udah lumayan tebal lah di sini. Sehingga ini berpotensi untuk lanjut turun. Setelah naik kemudian ditolak, ya lanjut turun berpotensi bisa sih. Kemudian secara volume ya, volume ini juga lagi rame banget di sini nih. Tak rasa kalau dia bearish di area volume cukup besar ya, tak rasa juga bearish gitu. Dengan potensi minus sekitar 9,19%. Ya. Bisa sih lanjut turun lagi, cuma aku lihatnya segini dulu. Kemudian ada NMR. Nah, NMR ini berpotensi untuk bearish sebenarnya. Ya. Kenapa? Ini hati-hati aja, walaupun dia agak naik-naik ya. Ini ada RSI. Jadi RSI ini rasio strength index atau kekuatan pembelian. Sekarang itu udah jenuh pembelian, teman-teman. Jadi berkata kalau tahun-tahun bis sekarang pun dia naik, misal hasilnya itu nggak terlalu worth it dengan resiko yang ada. Ya. Karena dia berpotensi untuk apa namanya parabolik turun ke bawah itu juga cukup lumayan sih untuk numerer ya untuk koinnya. Jadi aku ngeliat sih ini berpotensi untuk turun. Turunnya kemana? Kalau aku tarik Fibonacci Trace teman-teman, itu ketemunya di 24,61 dengan poin sekitar 0,5 Fibonacci. Ya. Kemudian ada, itulah kelima koin yang berpotensi untuk bearish di minggu ini. Dan pastikan Tokonext itu selalu pantau ya dari awal sampai akhir untuk technical analisa-nya, karena aku juga pasti bisa salah ya, karena minggu kemarin juga yang harusnya bullish malah bearish ya. Jadi tak rasa ya nggak jauh beda lah ya, maksudnya nggak jauh beda dengan kondisi pasar yang ada gitu. Misal pasar emang lagi bearish ya udah aku aja lah emang lagi bearish gitu. Jadi see you di next sinyal komunikasi di selanjutnya. Pastikan pantau dari awal sampai akhir, disclaimer juga, turn on, dan pastikan Tokonext selalu gunakan manajemen risiko. Itu aja. Oke, barangkali ada pertanyaan, boleh banget nih